Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Islandi dengan NIM 2004 01013. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil materi dari mata kuliah pemrograman dasar. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian pemrograman. Pemrograman dasar atau bahasa pemrogram merupakan sebuah instruksi yang memerintahkan komputer agar bisa menjalankan fungsi tersebut. Nah, dengan kata lain, bahwa bahasa pemrograman adalah bahasa penerjemah yang dapat diperintahkan yang diberikan pengguna menjadi bahasa yang dapat dipahami oleh bahasa komputer atau bahasa mesin komputer. Nah, contoh dari bahasa komputer ini misalnya seperti kasir, aplikasi Android, situs-situs seperti Bukalapak, Tokopedia, dan sebagainya. Nah, dalam bahasa pemrogram ini terdapat beberapa yang sangat terkenal bahasa pemrograman yang dipakai, di antaranya adalah bahasa Java, bahasa C, bahasa C++, PHP. Fungsi dari bahasa pemrograman antara lain yaitu memerintahkan sebuah komputer agar bisa mengolah data sesuai dengan keinginan. Dalam keluaran bahasa pemrograman tersebut ini bisa berupa aplikasi ataupun program khusus. Dalam bahasa pemrograman itu terdapat beberapa tingkatan pemrogram yang terbagi di antara lain yaitu bahasa tingkat tinggi. Bahasa tingkat tinggi ini bahasa yang mudah dimengerti. Adapun contoh bahasa tingkat tinggi ini biasa dipakai dalam bahasa pemrograman adalah bahasa C++, C, COBOL, Pascal, dan Fortran, Java, Net, dan lain-lain. Kemudian bahasa tingkat menengah. Bahasa tingkat menengah ini merupakan bahasa yang tidak masuk ke dalam jenis bahasa tingkat tinggi ataupun tingkat rendah. Nah, contoh dalam bahasa tingkat menengah ini adalah bahasa C. Kemudian untuk bahasa tingkat rendah ini merupakan bahasa pemrograman yang lebih ditunjukkan pada mesin. Nah, maksudnya adalah lebih dekat dengan bahasa mesin ini lebih mudah dibandingkan dengan bahasa manusia. Nah, contoh dari bahasa tingkat rendah ini adalah bahasa assembly. Bahasa assembly yang biasa digunakan dalam satu jenis mikroprosesor. Bahasa assembly yang biasa digunakan dalam satu jenis mikroprosesor lainnya tentunya sangat jauh berbeda karena belum ada standarisasinya. Namun, contoh dalam bahasa assembly biasanya digunakan mikroprosesor ini adalah Intel 8088. Nah, di sini ada beberapa jenis bahasa pemrograman yang sangat cukup banyak. Antara lain yaitu assembly language, Basic, C, C++, FE, COBOL, DLP, Erlang, Elixir, Fortran, Golang, Strike, Java, JSON, Kotlin, Lisp, Pascal, PHP, Python, Ruby, Swiss, SQL, Snowball, Spark. Nah, di sini adapun langkah-langkah pembuatan pemrograman. Nah, sebelum untuk melakukan pemrograman, di sini kita harus melakukan namanya algoritma pemrograman. Namun, apakah algoritma pemrograman? Algoritma pemrograman adalah urutan langkah-langkah penyelesaian masalah agar tercapainya sebuah masalah yang bisa diselesaikan. Nah, namun sudah selesai memahami algoritma pemrograman, nah langsung saja di sini untuk melakukan mendefinisikan masalah, kemudian menemukan solusi, kemudian memilih algoritma, menulis kode, kemudian menguji program dan menulis dokumentasi. Nah, di sini ada perbedaan antara pemrogram dan belajar bahasa pemrograman. Nah, belajar bahasa pemrograman adalah belajar tentang metodologi pemecahan masalah, kemudian menuangkannya dalam suatu notasi tertentu yang mudah dibaca dan dipahami. Sementara bahasa pemrograman adalah bahasa memakai suatu bahasa antara aturan tata bahasanya, instruksinya, dan cara pengoperasi compilernya.
Nah, di sini ada perbedaan antara compiler dan interpreter. Nah, untuk compiler itu dia dapat menerjemahkan seluruh instruksi sekaligus. Kemudian hasil dari terjemahannya itu bisa dijalankan secara langsung. Kemudian proses pengujiannya membutuhkan waktu yang lebih lama. Kemudian membutuhkan linker untuk menggabungkan kode objek dengan berbagai macam library. Kemudian kode program bisa dirahasiakan. Nah, bahasa pemrograman yang dipakai dalam compiler ini adalah Visual Basic, Fortran, COBOL, dan Pascal dan C. Nah, untuk interpreter yaitu menerjemahkan baris-baris ke berbaris, kemudian penyusun programnya relatif lebih cepat, kemudian tidak membutuhkan linker menggabungkan kode objek. Kode program ini tidak dapat dirahasiakan. Kemudian bahasa pemrograman yang dipakai interpreter adalah PHP, ASP, dan Perl. Demikianlah hasil presentasi dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.